Halo guys, welcome back to my channel, Vicky Himpong. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang dimana kemarin aku mendapatkan mendapatkan permintaan dari beberapa subscriber. Permintaan mereka adalah dimana mereka meminta saya untuk memberikan tanggapan kepada salah satu YouTuber yang melakukan reaction kepada Bang Alif Bata. Actually dia juga seorang musisi guys ya, dari luar negeri. Dia meminta untuk berikan tanggapan dimana namanya adalah Steve Gitar. Katanya Steve Gitar memberikan komentar bahwa permainan fingerstyle Bang Alif Bata di lagu Hotel California itu biasa-biasa saja. Dan mereka memberikan masukan atau permintaan untuk aku memberikan tanggapan di sana. Oke, dan kita akan melihat seperti apa sih reactionnya, seperti apa sih tanggapannya. Dan oh ya guys, jika kalian ingin melihat bahwa aku akan memberikan komentar di mana aku akan berkata bahwa Steve itu salah, atau aku berkata Steve itu tidak seharusnya begitu, atau mungkin aku merasa lebih benar dari Steve, itu kalian nggak akan dapatkan di sini karena aku akan memberikan komentar yang positif di sana ya. Kita akan selalu melihat segala sesuatu dengan cara yang positif. Itu adalah pilihan kita masing-masing ya guys. Jika pandangan kita dalam melihat sesuatu itu selalu negatif, maka segala sesuatu akan menjadi negatif. Tapi itu soal pilihan sekali lagi. Jika kita memilih untuk melihat segala sesuatu secara positif, sekalipun ada orang yang melakukan hal negatif, tapi kita lihat dengan secara positif, maka kita akan secara tidak sadar akan memberikan atau menyalurkan energi-energi positif di sekitar kita, guys. Jadi kita akan melihat ini dengan sisi positifnya. Oke? Tidak ada di sini yang aku merasa lebih benar dari Steve Gitar, aku merasa lebih hebat, ataupun aku memberikan sesuatu yang membuat kalian benci terhadap dia. Enggak sama sekali. Kita akan memandang segala sesuatu dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara yang positif guys. Dan aku tahu kalian semua para Alipers juga adalah orang-orang yang positif, orang-orang yang selalu menebarkan energi positif dimanapun kalian berada guys. Oke? Bentar guys ya. Di sini aku sudah buka. Kita akan langsung saja melihat komentar dari Steve Gitar pada video Alif Bata. Hey, what's up? Welcome back to the channel. It's Steve here. Hope you're doing great and having an awesome week here. Today we're going to look at Hotel California by the Eagles. This is, one of those classic songs from, I believe it's the 70s, mid 70s, late 70s. And, from what I hear, they were doing great as a band, super successful and popular, but there was Oke guys, tapi sebelum itu jangan lagi kalian pikir bahwa ini adalah reaction di atas video reaction orang lain ya. Enggak. Ini bukan reaction, ini tanggapan guys ya. Ini tanggapan aku tentang komentar pada Alif Bata sesuai dengan permintaan subscriber. This pressure for them to create just a killer album, a great song, and they put out this one, and it was their probably most recognizable successful song ever. So that's really cool. And Alif Bata did a cover of it. Interestingly, it looks like it got taken off his channel. I'm not sure why, but it's on another channel or two, and so I've found it, and we're going to give it a reaction here. So let's hop right in. Let's not waste any time. I'm going to get my headphones on. This is Alif Bata, Indonesian fingerstyle guitarist, doing Hotel California. This one is like super highly requested. Again, all of his fans, Alipers, have been, saying Hotel California over and over again, and then upvoting it. So should be interesting to see why it's so popular. I mean, it's a really, cool song, but we'll see what he does with it. So this is the the full introductory part from the album.
might not have made it on some of the radio stations at the time because they want to get right to the rockin' part or the drum part. But man, he's dialed in. The video quality here is not that great. I mean, it's really pretty low quality. I've got my laptop set at HD 1080, so looks like it's a cover of a cover. But Oke, kita melihat di sini Steve Gitar memberikan komentar bahwa video yang dia saksikan di YouTube itu kualitasnya tidak tajam ya guys. Karena dia sudah mengatur kepada setelan yang HD. HD itu ukurannya 1080 untuk YouTube ya. Full HD. Oke, Full HD 1080, kalau HD 720, kemudian ada HD, SD 480 dan 360, yang paling rendah adalah 140 mungkin ya. Dan ketika Steve Gitar mengatur di yang paling tertinggi 180, dia lihat itu buram gambarnya. Ya, jelas-jelas buram karena ini adalah video yang di re-upload guys ya. Kita tahu ketika Bang Alif Bata mengupload ini itu sudah di take down. Jadi video ini adalah video re-upload yang mungkin saja yang mengupload ini mendownload video ini dengan kualitas yang rendah. Oke guys, kualitas yang rendah. Jadi dia kayak kompres gitu guys, terkompres dan kemudian dia edit lagi. Dan kalian tahu di awal itu ada intro kayak tulisan teks seperti itu. Jadi dia kompres sehingga kualitasnya tidak sama. Dan tentu saja audionya tidak akan sama juga karena sudah terjadi seperti istilahnya kompres ya, sudah kualitas yang sebenarnya misalnya kualitasnya 500 MB, ketika kalian download dengan ukuran yang lebih kecil ya akan menjadi ya 100-an MB, dan itu jelas-jelas kualitasnya akan ya seperti 50% berkurang dari kualitas aslinya. Oke, dan juga mungkin Bang Alif Bata ketika take video ini mungkin kualitas handphonenya juga mungkin belum terlalu baik untuk recording, beda dengan yang sekarang sudah jernih dan tajam gambarnya guys. Jadi memang benar. Jadi Mr. Steve memberikan tanggapan yang jujur ya, memang seperti itu karena ini adalah dia nonton di channel re-upload karena sudah tidak ada di channel Bang Alif Bata ini guys. He's just flying around on those notes, really nice. Maybe the first verse right here. A little percussion. That's right, it keeps going with this sort of bluesy intro right here. Right. Working with videos Benar, can ya. be frustrating. Luckily, UniConverter makes skip, things guys, ya. simpler. With over 1,000 All right. So he did the full introduction. I mean, he's really nailing the exact full version here, which is really awesome. That's a really complicated intro. It takes a lot of time to learn it before you even get to the most memorable part that most people know when they think of the song. So now he's rocking. It's one thing I've noticed, I think he's got a pick in his right hand. It's really blurry right there. Let me hit play. But he's got a pick, so this isn't fingerstyle. All right, so he's nailing all the melody notes and strumming away. But it's interesting, because he's not doing fingerstyle, I think it limits him. It's interesting. When you're holding a guitar pick, it takes away those two fingers. And for him, you remember he does all those harmonics with these two fingers. So the harmonics are pretty much out the door right now, unless he, does them here soon. But the pick limits you. It's not a fingerstyle. I'm used to him doing fingerstyle guitar. It's not that. Oke, jadi mungkin ini yang membuat
ada berapa atau banyak alipers yang ya agak sedikit tidak setuju dengan pernyataan Steve seperti itu. Oke, jadi kita akan stop dulu di situ dan kita akan membahas ini. Sebenarnya yang dia katakan itu adalah benar, guys ya. Tunggu, yang pertama adalah it's not a fingerstyle. Ini bukan fingerstyle. Aku akan jelaskan dulu itu. Jadi sekali lagi ini tidak membuat aku lebih hebat atau lebih benar dari dia, tapi bukan sama sekali. Ini hanya akan memberikan bahwa yang dikatakan Steve memang benar sesuai dengan pengetahuan kita tentang musik, guys. Sebenarnya ketika kita menggunakan pick untuk pick ya, itu cara memainkan gitar itu sudah bukan disebut dengan fingerstyle, tapi disebut dengan hybrid picking. Hybrid picking dan fingerstyle adalah dua cara yang berbeda dalam kita memainkan gitar, guys. Itu yang perlu kita pahami dulu. Jadi hybrid picking and fingerstyle, strumming, itu adalah nama-nama cara kita mainkan gitar. Ketika kita memegang pick, otomatis istilahnya itu menjadi hybrid picking. Sedangkan fingerstyle adalah kita menyentuh atau memetik gitar secara langsung dengan semua jari-jari kita. Jadi itu disebut dengan fingerstyle. Cuman itu juga tidak menjadikan kalian para alipers juga salah, bukan? Karena fingerstyle juga pengertiannya juga ketika kita memainkan bass, melodi, perkusi, dan teknik-teknik yang dilakukan oleh Pata seperti video ini, itu juga termasuk cara kreatif dalam kita bermain fingerstyle. Jadi tidak ada yang salah di sini, tidak ada yang perlu diperdebatkan, guys. Memang benar secara materi, secara apa yang dikatakan oleh Steve itu memang benar. Ketika Bung Bata menggunakan pick, maka itu disebut dengan cara mainkan dengan hybrid picking. Oke, ketika dia melepas pick dan memainkan seperti ini dan melakukan banyak perkusi atau teknik lain, itu disebut dengan fingerstyle. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, tidak ada yang perlu diperberatkan di sini karena kalian semua benar, guys ya. Steve Gitar benar, pengetahuan musiknya itu tidak perlu diragukan karena kita melihat dia seperti orang yang sudah sangat-sangat pakar dengan musik, guys ya. Jadi memang dia benar. Kedua adalah dimana ketika Bang Ali memakai pick, dia mengatakan bahwa itu seperti limit, membatasi Bang Ali Bata dalam bermain gitar. Itu juga memang benar, guys. Itu adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Jadi dia katakan hal yang benar juga. Bukan berarti dia mengatakan hal yang benar, bukan berarti Bang Ali Bata itu dia katakan juga tidak hebat atau tidak bagus dalam cover lagu ini. Itu bukan maksudnya, guys. Jadi maksudnya adalah memang benar dia katakan ketika kita memakai picking, guys. Coba kalian yang biasa melakukan teknik artificial harmonic. Ketika kalian memakai pick, guys, kalian tidak akan sama sekali bisa untuk memakai teknik artificial harmonic. Karena teknik artificial harmonic itu membutuhkan jari telunjuk dan jari jempol. Bagaimana kalau kedua jari yang kalian butuhkan untuk memainkan artificial harmonic kalian pakai untuk menjepit pick? Maka kalian tidak akan bisa memainkan artificial harmonic. Dan so far ketika Steve mungkin melihat coveran-coveran Bang Ali Bata yang menggunakan banyaknya artificial harmonic yang sangat-sangat indah, dan ketika dia melihat ini maka dia bilang ada batasan untuk memainkan artificial harmonic. Itu memang benar, guys. Bukan berarti dia bilang Bang Ali Bata itu mainkan lagu ini tidak hebat, tidak. Dan juga kenapa Bang Ali Bata memakai pick untuk memainkan lagu ini? Karena dia ingin memainkan skala flamenco blues itu dengan power yang detail. Karena tujuan kita memakai pick adalah supaya skala-skala, karena kalian lihat dari awal sampai saat ini Bang Ali Bata banyak melakukan skala-skala flamenco dan blues, dan Bang Ali Bata mau itu terdengar detail dan mempunyai power. Jadi kalian bisa melihat kan ukuran pick itu berbeda-beda, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, untuk memainkan skala blues atau flamenco dengan power yang kuat, kalian harus memakai pick yang tebal. Kalian bisa tanya sendiri ke Bang Ali Bata, pasti Bang Ali Bata memakai pick yang tebal, guys ya. Untuk ini supaya dia menghasilkan suara yang benar-benar detail dalam setiap skala, dalam setiap notnya, dan ya, itu membuat suara yang dihasilkan dalam setiap skala itu menjadi powerful, guys. Oke. Jadi Bang Ali Bata sengaja memang tidak memasukkan harmonik karena
dia akan mengeksplor skala-skala yang ada di sini. Jadi memang benar Steve mengatakan bahwa itu membatasi Bang Alibata untuk melakukan teknik harmonik. Tapi sebenarnya Bang Alibata memang nggak mau untuk memainkan teknik harmonik di sini. Dan kalian bisa melihat Mas Parjo lewat. Kan mendengar ya, Mas Parjo lewat lagi guys ya. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan, tidak ada yang perlu disalahkan. Memang benar Steve mengatakan hal yang sama. Dan juga ya seperti aku bilang tadi guys ya. Seperti yang aku bilang tadi bahwa Steve terlalu banyak melihat permainan fingerstyle Bang Alibata yang mengeksplor permainan teknik natural harmonik, artificial harmonik dalam setiap permainan fingerstyle. Dan ketika menyaksikan ini tanpa dia melakukan teknik artificial harmonik, maka dia katakan ya memang benar itu ada batasan untuk membuat teknik artificial harmonik. That's right, tidak ada yang perlu diperdebatkan di sini sebenarnya. That was a nice bend right there as he went down to the low note right there. G chord right there looks like a regular into D. E minor right there. Up to F sharp major 7th, I think. Oke, jadi mungkin yang teman-teman subscriber mau minta tanggapan untuk di part itu ya, dimana dia mengatakan bahwa itu bukan fingerstyle dan itu ada batasan. Jadi aku sudah memberikan tanggapan tentang itu. Tapi waktu aku pernah ya untuk melakukan reaction kepada Hotel California. Aku tidak membahas untuk cara memetiknya Bang Alibata menggunakan picking atau cara mainkan itu, aku tidak membahas itu, tapi aku membahas skala. Makanya itu aku benar-benar amazing dengan mesmerize pokoknya dengan cara permainan fingerstyle Bang Alibata di mana dia menggunakan skala gabungan blues, flamenco blues, dan ya itu tidak biasa ya. Kalian bisa melihat nanti kalian bisa cari Vicky Himpong Hotel California. Aku juga akan sertakan linknya di deskripsi ya guys. Nah, di sini aku fokus kepada skalanya bukan cara bermainnya. Di sini guys. Mungkin para subscriber aku pasti sudah lihat ini ya. 3, 2, 1 and go. Iklan lagi guys. Iklan ini selalu sama. Kenapa ini selalu ada terus di Steve-nya juga dia ada orang ini. Working with videos can be frustrating. Luckily, UniConverter makes things simpler. With over 1,000 di video aku banyak bilang kuat guys ya. D sama dengan do. Kalian dengar ya? Oke, nanti kalian bisa melihat full video ini, nanti aku akan sertakan link di deskripsi buat yang belum lihat saja. Tapi aku percaya subscriber aku juga dan para Elipers sudah menyaksikan video ini guys ya. Di sini kalian pasti akan ngakak karena aku benar-benar kaget dengan gabungan skala antara skala flamenco dan skala blues. Oke guys, jadi sekali lagi aku katakan bahwa ketika kita melihat segala sesuatu dengan cara yang positif, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, maka ya sebenarnya tidak akan terjadi perdebatan. Jadi itu adalah tanggapan aku kepada komentar dari Steve Gitar, di mana dia tidak salah mengatakan itu karena itu berdasarkan fakta ya yang ada dalam materi-materi musik seperti itu. Dan juga Aliper juga nggak salah, memang benar itu juga adalah teknik gabungan atau kreativitas yang tercipta dalam kita bermain fingerstyle. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan guys. Oke? Dia juga adalah orang yang sangat-sangat menghargai karya-karya dari Bang Alibata. Jadi guys ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang buat teman-teman yang mau aku bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan ya, see you guys on the next video. Saya Vicky Himpong pamit dan God bless. Bye.